Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita tetap kuat, kita tetap aman, kita tetap dilindungi di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita tetap kuat mengiring Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan yang sering banget diceritakan di sekolah-sekolah minggu, tapi ada beberapa pelajaran menarik dari kisah ini. Kita baca bersama-sama di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya saja sudah kita mengerti ya, minyak seorang janda. Ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu itu sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kita selesai sampai di sini. Kita tahu kisahnya. Pada waktu itu ada istri seorang nabi meninggal, suaminya. Dia datang kepada Elisa. Dia berkata, "Elisa, ada penagih hutang, mau menagih hutang. Apa yang harus aku lakukan?" Ada minyak, dan Elisa berkata, "Apalagi yang kau punya di dalam rumah? Oh, carilah bejana, carilah wadah yang banyak. Akan kuisi wadah-wadah itu." Ada pelajaran yang menarik dari sini, Bapak Ibu Saudara semua. Minyaknya itu bukan yang jadi masalah. Yang menjadi permasalahan adalah wadahnya. Pengurapannya tidak menjadi masalah. Wadahnya yang menjadi masalah. Karena seberapa banyak wadah yang kita sediakan, sebanyak itu juga minyak yang akan dituangkan. Dan menariknya Elisa berkata, di dalam rumahmu aja, ya apa yang ada di dalam rumahmu? Solusinya ada di dalam kita, bukan di luar kita. Solusinya adalah seberapa banyak wadah yang tersedia. Permasalahannya bukan di minyaknya, permasalahannya ada di wadahnya. Kalau bahasa rohaninya ada di bejananya. Minyaknya nggak pernah menjadi masalah, pengurapannya nggak pernah menjadi masalah. Yesus yang hidup di dalam kita nggak pernah menjadi masalah. Pertanyaannya, seberapa banyak wadah, seberapa banyak bejana yang sudah kita siapkan untuk minyak pengurapan itu datang, untuk minyak itu datang mengisi hidup kita. Saya membawa sebuah contoh ya, sebuah kardus. Ini kardus pizza, mereknya sudah saya blur karena akan masuk ke YouTube. Jadi saya nggak ada endorse, saya hanya mau menerangkan tentang kardus ini. Waktu saya kemarin beli, saya minta tambahan ekstra dus. Tahu, saya bilang kalau harus menambah charge untuk beli dus ini, saya akan lakukan. Penjualnya bilang, kasirnya bilang, nggak perlu. This box is free. Kardus ini gratis. Wow. Sehingga saya mengambil kesimpulan seperti ini, Bapak Ibu Saudara semua. Yang memberi nilai kepada dus ini adalah apa yang ada di dalamnya. Yang memberi nilai kepada dus gratis ini adalah apa yang di dalamnya. Dan di dalamnya ada pizza. Bukan dusnya yang memberi nilai kepada isinya. Tanpa isinya, dus pizza ini gratis. It's free. Kalaupun beli, ya saya nggak tahu, hanya 2.000-3.000 rupiah mungkin. Tapi dengan pizza di dalamnya harganya bisa menjadi puluhan ribu, bisa menjadi ratusan ribu. Saya sering katakan ini kepada orang-orang muda, jangan fokus pada apa yang di luar. Yang membuat engkau berharga bukan seberapa mahal baju yang engkau pakai, bukan seberapa mahal make up yang engkau gunakan, bukan seberapa mahal gadget yang engkau pakai. Tapi yang membuat engkau bernilai adalah apa yang ada di dalammu. Dan di dalammu ada Yesus Kristus. Tanpa Yesus di dalam kita hanyalah sebuah box of pizza. Kita hanyalah sebuah kardus pizza ini. Kita nggak bisa memberi nilai tambah pada yang di dalam.
yang di dalam kita yang memberi nilai tambah kepada kita sebagai wadahnya. Tapi orang zaman sekarang, zaman media sosial, kadang justru terfokus pada apa yang dipakai, pada apa yang digunakan, pada make up apa yang dipakai. Padahal sudah jelas di dalam cerita minyak seorang janda tadi, minyaknya nggak menjadi masalah, isinya nggak menjadi masalah, wadahnya yang menjadi masalah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, bahkan mungkin orang-orang muda yang punya waktu untuk mendengarkan ini, value kita, nilai kita itu bergantung kepada Tuhan. Identitas kita bergantung pada Yesus. Tanpa Yesus, saya mau sekali lagi katakan, ya, kita hanya sebuah dus kosong yang bahkan diberikan gratis kepada pelanggan. Tapi jika di dalamnya ada sesuatu yang berharga, orang akan tetap membelinya. Ya, saya bercerita, jadi nenek dari istri saya itu kan seneng jual masakan Indonesia, jajanan pasar, dan kita tahulah wadah jajanan pasar itu kan dalam tanda kutip kadang ya ngono-ngono wae, begitu-begitu saja. Wadahnya ada yang dibungkus godong pisang, daun pisang, ada yang dibungkus plastik biasa, ada yang dibungkus kertas minyak coklat biasa. Tapi kenapa orang tetap membelinya? Orang nggak beli wadahnya, orang beli isinya. Orang, aku tahu wadahnya sederhana tapi isinya enak kok. Orang kenapa tetap membeli produk pizza ini? Karena orang tahu, tanpa wadahnya pun aku tahu rasanya enak. Dan saya tetap akan membelinya. Sehingga pertanyaannya, maukah kita tersedia menjadi wadah yang kosong untuk diisi, bersih untuk diisi, dan juga tersedia untuk diisi? Sama seperti minyak seorang janda tadi, adakah bagian dalam bejana itu yang kosong, bersih, dan tersedia? Bersih saja tapi nggak tersedia, ya sama saja. Kosong saja tapi nggak tersedia, ya sama saja. Tersedia tapi wadahnya bersih, kotor, juga sama saja. Sehingga saya berdoa kita semua mau menjadi wadah yang kosong, bersih, dan tersedia bagi Tuhan. Karena minyaknya nggak pernah menjadi masalah. Seberapa besar wadah yang kita bawa, seberapa banyak itu juga minyak yang dicurahkan. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara semua, sekali lagi sebelum kita berdoa, yang di dalam kita, isinya yang memberi nilai kepada kardusnya. Harganya bisa ratusan ribu, bisa puluhan ribu, padahal kalau kita hanya beli dusnya saja, gratis. Beli pun ya saya seperti katakan 2.000, 3.000 rupiah. Jangan identifikasikan nilai kita kepada hal-hal yang di luar. Karena kadang yang di luar nggak bisa memberi nilai tambah. Fokus pada apa yang di dalam diri kita. Fokus kepada Tuhan. Karena yang di dalam kita memberi nilai kepada yang di luar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi wadah yang tersedia. Kami mau menjadi kotak yang bersih, tersedia bagi nama-Mu Tuhan. Biarkanlah kami hidup sesuai nama-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai bentukan bejana-Mu Tuhan. Isilah kami Tuhan, isilah kami Tuhan. Berikanlah kami keterbukaan hati untuk menerima setiap peringatan, kebijaksanaan, hikmat-Mu Tuhan, setiap tuntunan-Mu Tuhan. Bahwa kami naik lebih tinggi lagi, bahwa kami naik lebih mendekat lagi kepada rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, berikan kami kesehatan, berikan kami kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati kami semua, lindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.